warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum. Perkenalkan, nama saya Nusyifalia Bardan dengan NIM 20240610303 dari kelas B mata kuliah Hukum Agraria, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niken Febriana Sari dengan NIM 20240610162 dari kelas B mata kuliah Hukum Agraria. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel penelitian kami yang berjudul Transformasi Sektor Agraria Indonesia, Siklus Sistem Smart Farming, Kebijakan dan Tantangan Konflik Lahan Ibu Kota Nusantara tahun 2024-2025. Pertama, dari latar belakang masalah dari artikel yang kita ambil, agraria bukan hanya soal tanah, tapi hubungan manusia, ekonomi, dan alam. Indonesia hadapi tekanan seperti populasi naik, butuh pangan lebih banyak, iklim berubah, ganggu panen, dan hak tanah banyak yang belum jelas. Teknologi seperti drone dan AI jadi solusi, tapi petani kecil sering ketinggalan karena sulit akses internet atau pelatihan. Selanjutnya, penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya, Siva. Baik, itu tadi merupakan latar belakang masalah dari judul artikel penelitian kami. Kita masuk ke kajian pustaka, di mana kita mengacu pada 3 tema besar sesuai fokus penelitian kami. Yang pertama ada konsep agraria modern, lalu juga smart farming dan digitalisasi pertanian. Ketiga, kebijakan agraria dan tenure security di Indonesia. Gitu. Untuk konsep agraria modern sendiri itu menekankan hubungan integral antara tanah, manusia, teknologi, dan keberlanjutan, di mana menegaskan bahwa keamanan hak atas tanah meningkatkan produktivitas, investasi pertanian, dan kesejahteraan petani. Di Indonesia, paradigma agraria itu dipenuhi oleh sejarah panjang kolonialisme, kebijakan pasca reformasi, serta push modernisasi. Alfian juga menyebutkan dari tahun 2002 menyebutkan bahwa program TORA, Tanah Objek Reforma Agraria, berperan mendistribusikan lahan kepada masyarakat, meski implementasinya menghadapi tantangan tersebut memiliki konflik yang cukup besar. Untuk smart farming dan teknologi pertanian digital, di mana sistem pertanian berbasis teknologi informasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi sumber daya, serta memberikan gambaran mendalam tentang pemanfaatan mesin learning dalam prediksi hasil panen dan deteksi penyakit. Transformasi digital pertanian membutuhkan dukungan kebijakan, infrastruktur internet, dan pelatihan petani dalam skala yang luas. Tanpa pelibatan petani kecil, teknologi canggih justru dapat memperlebar ketimpangan agraria antara korporasi dan juga petani nasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait siklus sistem smart farming, modernisasi dari hulu sampai hilir. Yang pertama ada tahap input. Yang dari tahap input itu drone dan sektor cek tanah atau kesuburan air hama memakai data satelit. Yang kedua tahap proses, irigasi pintar hemat air 30%, robot tanam atau panen, serta AI prediksi cuaca. Untuk tahap output, aplikasi jual hasil langsung ke pembeli dan memastikan kualitas. Untuk tahap hilir, e-commerce dan logistik dingin membuat harga stabil dan petani untung lebih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Siva. Kita masuk ke detail kasus IKN 2024 sampai 2025, di mana IKN di Penajam Pasir Utara rencana kota pintar hijau, tapi lahan 256.000 hektar bentrok hak warga.
Dimana untuk kronologinya sendiri di 2019 itu lokasi ditetap 2023 sampai 2024 warga sepaku atau pemaluan protes pengadaan tanah. Lalu untuk aktornya sendiri di mana pemerintah pusat berlawanan dengan adat balik atau pasar, petani transmigrasi sama perusahaan HPH. Untuk masalah hukumnya sendiri, lahan status hutannya negara. Namun warga yang mendapatkan yang mempunyai tanah tersebut digarap 30 tahun tanpa sertifikat. Jadi kompensasinya dianggap rendah karena tidak adanya sertifikat saja, padahal mereka sudah mempunyai kepemilikan penuh sebagai dalam hukum adatnya sendiri. Dan untuk dampaknya sendiri, warga juga akan kehilangan sawah atau karet, budaya adatnya akan juga hilang, serta Komnas HAM mencatat pelanggaran partisipasi dari warga masing-masing. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa konflik bukan hanya soal tanah fisik tapi sistematik warisan kolonial. Data tanah tidak sinkron, pembangunan yang top down yang cuek sama warga lokal. Komnas HAM 2024 sampai 2025 menyebutkan bahwa ada pelanggaran hak dasar seperti kurang partisipasi dan kompensasi yang enggak transparan, yang membuat Smart City IKN malah menjadi contoh agraria yang kurang smart. Terus rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut adalah memakai teknologi GIS dan drone buat mapping lahan transparan supaya tidak ada klaim ganda, blockchain biar data tanah anti palsu dan aman, libatkan adat dan warga dari awal, plus pelatihan digital gratis buat petani kecil biar smart farming nggak cuma buat ke korporasi. Intinya agraria modern harus balance teknologi tinggi sama keadilan sosial biar nggak ada lagi konflik seperti IKN yang membuat pembangunan mandek. Baik, kita akan masuk ke kesimpulan. Modernisasi agraria Indonesia harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu transformasi tata kelola ruang, penggunaan teknologi digital, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat dan petani kecil. Dalam konteks kebijakan agraria Indonesia, berbagai reformasi seperti reforma agraria, digitalisasi sertifikasi tanah, dan kebijakan pemerataan partisipatif telah menunjukkan bahwasannya langkah tersebut maju. Meski demikian, tantangan struktural masih terus muncul, terutama dalam hal sinkronisasi data pertanahan, pengakuan hak masyarakat adat, serta pemenuhan prinsip keadilan agraria itu sendiri. Analisis kasus konflik lahan pembangunan IKN 2024 sampai 2025 menegaskan bahwa kelemahan tata kelola agraria tetap menjadi akar utama konflik. Masalah seperti tumpang tindih minimnya partisipasi data, rendahnya partisipasi masyarakat, dan juga ketidakjelasan skema kompensasi. Identifikasi bahwa modernisasi agraria dapat dipisahkan dari pembenahan struktur kekuasaan itu sendiri. Oleh karena itu, konflik IKN menunjukkan bahwa pembangunan berskala besar harus sejalan dengan prinsip inklusivitas, keberlanjutan ekologis, dan penghormatan terhadap hak masyarakat. Demikian, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.